Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur 133 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari firman ini, yaitu tercurahnya berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan saat ini, kita harus mengetahui apa dan bagaimana itu gunung Hermon. Begitu juga bukit-bukit Sion. Kalau dikatakan gunung Hermon, ini adalah gunung tertinggi di daerah tanah Kanaan, yang ketinggiannya saudara-saudara mencapai 2.814 meter dari permukaan laut. Dan posisinya terletak di perbatasan antara Lebanon dan Syria. Sementara bukit di Sion itu mempunyai ketinggian hanya 765 meter dari permukaan laut. Dan letaknya saudara-saudara di Yerusalem. Jadi kalau dikatakan jarak antara Gunung Hermon dengan Bukit Sion itu mencapai 430 km. Jadi sangat jauh saudara-saudara. Sehingga secara logika mustahil dalam pemikiran manusia embun Gunung Hermon bisa mencapai bukit di Sion. Namun inilah kebenaran firman Tuhan, inilah realitas saudara-saudara, bagaimana embun Gunung Hermon itu bisa mengalir ke bukit Sion. Mengapa? Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini adalah merupakan gambaran bagaimana sistem dan tercurahnya berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang Tuhan hendak katakan, yang hendak dipesankan oleh Tuhan kepada kita melalui perikop ini, yaitu hidup yang di dalam kerendahan hati. Ya. Bagaimanapun situasinya, dimanapun posisinya, akan selalu mendapatkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan selalu menggapainya. Berkat Tuhan akan selalu mencarinya. Berkat Tuhan akan selalu menghampirinya. Itulah situasi berkat. Berkat Tuhan akan selalu menemui orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Bagaikan air saudara-saudara, sifat air yang selalu mencari dataran yang rendah. Demikianlah berkat Tuhan. Jadi hidup yang di dalam kerendahan hati adalah dasar hidup untuk mampu dan bisa hidup rukun terhadap sesama. Karena memang di dalam kerendahan hati tidak ada yang namanya egois, tidak ada kesombongan, tidak ada sikap yang mementingkan diri sendiri. Di dalam hidup yang rendah hati saudara-saudara, tidak ada sifat permusuhan, kebencian dan dendam, melainkan sifat yang selalu merangkul, sifat yang selalu mengasihi serta menghormati orang lain. Saudara yang terkasih, sifat rendah hati selalu memposisikan Tuhan atas hidupnya. Hal inilah yang membuat berkat itu tercurah
Karena sifat berkat selalu turun, bukan naik. Untuk itu sangat penting hal kerendahan hati di dalam kehidupan umat Kristiani. Karena melalui kerendahan hatilah kita menjadi orang-orang yang mampu hidup rukun. Apa kata Tuhan, saudara-saudara? Di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 yang ke-19, ketika hidup beberapa orang dipenuhi kerendahan hati, kerukunan, dan ada kesepakatan. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Pengkabulan doa akan terjadi bagi orang yang hidup di dalam kerukunan yang didasari oleh kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itu agar berkat Tuhan terjadi di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi maupun rumah tangga, jangan pernah posisikan Tuhan di bawah hidupmu, tetapi tempatkan dia, posisikan Tuhan selalu di atas, agar melaluinya berkat Tuhan turun di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini. Biarlah Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkannya dimanapun berada, bisa dipulihkan menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang benar. Sehingga melaluinya, setiap pribadi yang mendengarkan menjadi pribadi yang terberkati. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk saat ini, untuk seorang ibu yang lagi dalam kondisi sakit, Inaopu Deborah. Tuhan, segala upaya yang diperbuat oleh keluarga, mari Engkau campur tangan sehingga beroleh kesembuhan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk itu aku yang tetap dalam kondisi sakit. Tidak henti-hentinya hamba-Mu berdoa agar Engkau tetap campur tangan di dalam proses kesembuhan, di dalam setiap usaha dan upaya yang diperbuat. Inilah doa hamba-Mu Tuhan Yesus yang hamba-Mu panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.